Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Kamaladewi dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, Fakultas Pertanian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kerang bulu atau disebut dengan Anadara pilula. Genus Anadara merupakan salah satu dari berbagai jenis kerang yang telah dikenal di Indonesia. Secara sistematis, Anadara berjumlah sekitar 60 dan tersebar dari Australia Selatan hingga Jepang dan Laut Mediterania. Pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi dan klasifikasi Anadara pilula. Secara umum, kekerangan merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang atau disebut invertebrata dan bentuknya mudah dikenali. Sebagian besar dicirikan dengan adanya cangkang yang melindungi tubuhnya dan hanya sebagian kecil jenis yang tidak memiliki cangkang. Cangkang merupakan alat pelindungan diri yang terdiri atas lebih dari 90% lapisan karbonat, dipisahkan oleh lapisan tipis atau lembaran protein di antara cangkang dan bagian tubuh atau otot dan daging. Anadara pilula termasuk ke dalam salah satu kelas Pilomoluska, yaitu kelas Bivalvia. Secara umum bagian tubuh kekarangan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kaki, kepala, bagian alat pencernaan dan reproduksi, selaput, dan cangkang. Pada bagian kepala terdapat organ-organ saraf sensorik dan mulut. Pada bagian kaki merupakan otot yang mudah berkontraksi dan bagian ini merupakan bagian utama alat gerak. Warna dan bentuk cangkang sangat bervariasi tergantung pada jenis habitat dan makanannya. Anadara pilula memiliki tubuh pipih secara lateral dan tubuh tertutup 2 keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal dengan adanya haiq ligamen, yaitu semacam pita elastik yang terdiri dari bahan organik seperti zat tanduk, sama dengan periostrakum bersambungan dengan periostrakum cangkang. Kedua keping cangkang pada bagian dalam ditautkan oleh sebuah otot aduktor anterior dan sebuah otot aduktor posterior yang bekerja secara antagonis hingga haiq ligamen. Ketika otot aduktor rileks, ligamen berkerut, maka kedua keping cangkang akan terbuka. Demikian pula sebaliknya. Periostrakum merupakan lapisan paling luar dan menutupi 2 lapisan kapur atau lebih di bawahnya. Lapisan kapur tersebut terdiri dari argonit dan salsite dan tersusun sebagai bentuk prisma, bilah-bilah atau lembaran-lembaran, bentuk lensa atau bentuk lain yang lebih kompleks. Semua bentuk-bentuk tersebut ada tertanam dalam satu kerangka. Mantel pada Anadara pilula terbentuk seperti jaringan tipis dan menutup seluruh tubuh yang terletak di bawah cangkang. Pada lipatan bagian tepi terdapat 3 lipatan dalam, tengah, dan luar. Lipatan dalam adalah lipatan yang paling tebal dan berisi otot radial dan otot melingkar. Lapisan tengah mengandung alat indera, lapisan luar sebagai alat penghasil cangkang. Anadara pilula mempunyai bentuk cangkang yang hampir membulat dengan ukuran panjang 3-4 cm. Jalur-jalur radial yang terpusat ke arah umbo terputus-putus. Lapisan cangkang pada umumnya berwarna putih keruh. Kerang Anadara bersifat hermafrodit, di mana gonad jantan dan betina terdapat pada individu yang sama. Namun demikian pada stadia tertentu tidak dapat dibedakan antara jantan dan betina. Jumlah gonad yang dewasa dan matang gonad sangat banyak dalam musim breeding dan bertambah terus sampai maksimum sesaat sebelum mencapai puncak spawning. Siklus hidup kerang Anadara dari kelompok juvenil lebih dominan di daerah pasir yang dangkal dan jernih. Kerang dan siput laut biasanya melepaskan sperma dan telur ke air pada malam hari. Pembuahan atau fertilisasi terjadi di luar tubuh atau di kolom air. Biasanya kebiasaan memijah pada malam hari dan pada saat air laut pasang. Ada kaitannya dengan naluri keamanan, yaitu untuk menghindarkan telur dari ancaman predator dan upaya penyebaran zigot secara luas melalui arus air pasang. Kerang jenis Bivalvia umumnya terdapat pada habitat perairan litoral sampai bertahan pada kedalaman kurang lebih 500 meter. Hewan ini sebagian besar membenamkan diri di dalam pasir atau lumpur.
Anadara pilula dapat tumbuh dengan baik pada zona perairan litoral dan sublitoral dengan tipe perairan yang tenang, terutama di teluk berpasir dan berlumpur sampai pada kedalaman 30 meter, tetapi yang biasa dijadikan tempat hidup adalah daerah litoral di mana daerah tersebut masih terkena pasang surut. Pada habitat kerang Anadara pilula dibutuhkan kondisi alami dengan air yang tenang, dengan sirkulasi air dan salinitas yang cukup mendukung. Beberapa faktor seperti iklim, kedalaman perairan, salinitas, dan jenis substrat merupakan beberapa variabel lingkungan yang dapat mendukung kehidupan moluska dengan habitat yang ditempati, di mana hal ini akan terkait dengan suplai makanan bagi moluska. Semua jenis kekerangan mempunyai kebiasaan makan feeding habit dengan memangsa partikel-partikel yang berupa mikroorganisme ataupun sisa-sisa bahan organik atau bisa disebut dengan detritus. Hal ini dikarenakan pada kerang memiliki pola makan yang bersifat filter feeder, yaitu menyaring segala jenis makanan di sekitarnya sehingga dapat mengakumulasi mikroorganisme termasuk bakteri dan virus, dan bahan asing lain termasuk logam berat terserap dan tersimpan di dalam pencernaannya tanpa mencemari kerang itu sendiri. Secara ekologi, filtrasi yang dilakukan oleh kerang laut bertujuan untuk menghindari kompetisi makanan sesama spesies. Anadara pilula tergolong filter feeder, yaitu mengambil makanan dengan cara menyaring makanan melalui insang. Makanan kerang adalah jasad ternik, terutama plankton, bahan-bahan organik dari sungai. Partikel makanan yang disaring dari dalam air dan dipilah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Adapun cara pengambilan makanannya adalah dengan membuka cangkangnya sedikit dan pada bagian tepi mantel diulurkan ke sisi cangkang. Setelah itu, mantel berkontraksi sehingga ruangan di antara kedua lobi tersebut akan terbentuk celah. Bersamaan dengan aliran air ini akan terbawa sejumlah makanan. Adapun pada sisi-sisi makanan yang tidak diinginkan akan dikeluarkan melalui celah eksturan. Cara makan yang demikian menyebabkan terjadinya akumulasi polutan di dalam tubuh kerang tersebut. Anadara memiliki kemampuan sebagai hewan deposit atau deposit feeder, atau bahkan sebagai pemakan suspensi atau disebut dengan suspension feeder pada perairan yang memiliki padatan tersuspensi yang cukup tinggi. Anadara tidak pernah menggali dalam pada lumpur karena memiliki sifon yang pendek. Detritus dan mikroalga yang disipon dari lapisan interface lumpur dan air selama pasang berlangsung, di mana kerang menyaring air melalui insang untuk bernafas sekaligus menyaring makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.